Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BMA dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini semoga semuanya pada sehat ya. Dan semoga aktivitasnya hari ini juga pada lancar-lancar ya. Dimanapun itu berada, kemudian apapun yang dilakukan semoga semuanya itu hal-hal positif dan hal-hal yang bermanfaat, bukannya negatif, oke? Nah, hari ini, sore ini BMA mau berbagi atau sharing tentang apa sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang sudah lulus dalam dunia pendidikan dan kemudian ingin lanjut dalam memasuki dunia kerja, kan begitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang menurut BMA perlu dipersiapkan bagi seorang calon pelamar kerja ya yang ingin bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan, apalagi mungkin masih fresh graduate ya, artinya masih baru lulus gitu ya, belum punya pengalaman kerja sama sekali. Nah, baik di sini BMA akan coba jelaskan dan ini bisa saja akan berbeda-beda setiap orang ya, mungkin pendapatnya, tapi bagi BMA ini adalah memang suatu hal yang memang perlu atau penting kita persiapkan sebagai seorang pelamar kerja yang baru memasuki dunia kerja gitu. Oke, apa saja itu? Ini dia. Yang pertama, sebagai seorang yang baru saja lulus dari dunia pendidikan dan ingin memasuki dunia kerja, maka yang harus dilakukan adalah mencari informasi profil perusahaan. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kita itu harus cari dulu informasi tentang perusahaan tersebut. Nah, misalnya kita itu pengen kerja di PTA, maka kita harus cari dulu informasi tentang PTA itu, seperti bagaimana dengan lingkungan kerjanya, sistem kerjanya seperti apa, kemudian akan ditempatkan di mana nantinya kita, dalam arti kata mereka buka pekerjaan itu dalam bidang apa gitu kan. Jangan-jangan kita mau melamar akuntansi, tapi mereka tidak membuka lowongan itu, atau mungkin jangan-jangan kita jurusan anak akuntansi, tapi mereka sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan membutuhkan karyawan tentang akuntansi, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian cari informasi misalnya begini, kita itu pengennya bekerja di perusahaan jasa, tapi tiba-tiba karena ketidaktahuan kita, maka kita akan melamar ke suatu perusahaan yang justru mereka itu ternyata bergerak di bidang perusahaan dagang mungkin, atau perusahaan manufaktur. Jadi kita harus cari tahu dulu profil perusahaan tersebut sedetail-detailnya ya, atau secara umumnya lah. Kalau secara detailnya mungkin tidak mungkin bisa kita temukan, tapi secara umumnya kita cari tahu dulu mereka ini perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian seperti apa sistem kerjanya, kemudian bagaimana prospek kerja, maksudnya jenjang karirnya nanti seperti apa, kemudian apabila nanti memang kita sudah menemukan informasi-informasi yang berkaitan dengan profil perusahaan tersebut, maka kita akan coba menarik ke diri lagi. Kira-kira apakah latar belakang perusahaan ini akan sesuai dengan latar kepribadian kita. Nah, kalau memang kita merasa bahwasanya tidak sesuai, maka kita tidak perlu memasukkan lamaran kerja kita ke perusahaan tersebut. Tidak perlu dipaksakan, karena percuma kalau kita sudah tahu dia seperti ini, tapi kita nggak punya keinginan seperti itu, maka ini nanti akan menjadi sia-sia atau percuma saja. Sebaiknya cari lagi perusahaan lain yang mungkin memang sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya. Jadi itu dia maksud tujuan dari mencari informasi profil perusahaan itu seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu profil perusahaannya, juga kita jadinya kan ketika nanti saat waktu mau wawancara kerja juga akan sudah paham bahwasanya perusahaan itu seperti apa, dan tidak akan terjadi namanya ketidaksinkronan antara pertanyaan dengan jawaban yang disampaikan oleh si pelamar kerja itu. Nah, jadi ini ya, maksud yang pertama itu adalah mencari informasi profil perusahaan. Jadi kalau kamu mau bekerjanya di perusahaan B, maka kamu carilah
profil atau latar belakang perusahaan tersebut terlebih dahulu. Setelah kamu merasa yakin bahwasanya itu perusahaan memang layak untuk diajukan lamaran kerja, maka kamu ya sudah langsung saja membuat persiapan berikutnya kan gitu. Tapi kalau kamu merasa bahwasanya ternyata latar belakang perusahaan itu tidak meyakinkan kamu untuk bisa masuk ke sana, dapat dikata kamu merasa tidak cocok ya, tidak cocok dengan suasana lingkungannya, tidak cocok dengan lokasi kerjanya dan lain sebagainya, maka kamu tidak perlu memaksakan diri untuk bisa masuk ke sana untuk melamar kerja di sana. Kamu cukup cari saja perusahaan lain yang mungkin memang bisa membuat kamu merasa tidak keberatan atau tidak merasa berat untuk memasuki perusahaan tersebut. Nah, kalau memang sudah kamu mendapatkan informasi profil perusahaan atau atau beberapa perusahaan yang menurut kamu memang yang akan dituju untuk dilamar, ya kamu harus mempersiapkan hal berikutnya, yaitu mempersiapkan data lengkap di dalam surat lamaran kerja atau CV kamu. Jadi kamu harus mempersiapkan ini juga. Kamu sudah tahu nih, berarti bakal mau masukkan akan melamar kerja di perusahaan A, B, C, D, dan E misalnya gitu kan. Nah, kemudian yang kamu lakukan apa? Yang kamu harus lakukan itu adalah mempersiapkan surat lamaran kerjanya atau biasa disebut CV ya, curriculum vitae-nya. Nah, di situ kamu harus melengkapi semua data-data kamu selengkap-lengkapnya. Mulai kamu dari pendidikan kamu dari sekolah dasar mungkin sampai hingganya kamu tamat kuliah gitu misalnya atau tamat sekolah apa gitu. Nah, kemudian kamu jelaskan juga di situ kegiatan-kegiatan kamu selama masih dalam dunia pendidikan apa saja yang sudah kamu lakukan. Misalnya kamu ikut organisasi ini, ikut organisasi itu dalam lingkungan pendidikan, maka sampaikan dan lampirkan di sana. Lebih bagus lagi kalau kamu itu melampirkan dalam bentuk bukti-bukti ya, dokumennya itu berupa seperti sertifikatnya kah, atau keterangan-keterangan surat keterangan lainnya yang memang menguatkan bahwa saya benar kamu itu sudah pernah melakukan atau mengikuti kegiatan organisasi apapun itu. Kemudian kamu bisa menjelaskan juga di sana apa-apa saja prestasi yang sudah kamu peroleh selama masa pendidikan. Mungkin bisa saja kamu pernah mengikuti lomba apa gitu, baik ya tingkat kelas, tingkat antar kampus, atau tingkat nasional maupun tingkat internasional. Maka kamu sampaikan saja di dalam lamaran kerja itu seperti apa kamu prestasi kamu yang sudah kamu raih mungkin dari sejak SD hingga kamu sampai kuliah. Nah, dan kalau bisa prestasi-prestasi itu jika memang kamu sudah jika kamu memang adalah jurusan akuntansi, maka kamu kedepankan prestasi kamu yang berkaitan dengan dunia akuntansi. Jadi itu akan membuat penarikan yang baik buat para pembaca surat lamaran kerja kamu gitu kan. Mereka akan merasa tertarik karena kan mereka membutuhkan seorang akuntan misalnya, mereka membutuhkan seorang akuntan, maka mereka akan pasti cari orang-orang yang memang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan akuntan itu tersendiri. Nah, kalau kamu menyatakan kamu punya pengalaman dalam berbagai hal tentang kegiatan akuntansi maupun termasuk seperti prestasi dalam lomba-lomba akuntansi, maka silakan kamu melampirkan itu di dalam surat lamaran kerja kamu. Nah, apalagi ya kegiatan-kegiatan positif lainnya kamu bisa ya baik itu formal maupun tidak formal kamu sampaikan di dalam situ, di dalam lamaran kerja kamu, dan sampaikan itu dengan cara sedetailnya dan juga rapi. Jadi ketika mereka akan membuka lamaran kamu itu mereka merasa enak memandangnya dan enak membacanya karena rapi, kemudian jelas penyampaiannya, tidak bertele-tele ya, tapi langsung kepada pokok utama yang mau dijelaskan. Nah, kemudian
seperti saya katakan tadi, ketika kamu punya prestasi, ketika kamu punya kegiatan yang di luar maupun di dalam sekolah atau kampus itu, maka lampirkan juga dengan bukti-buktinya. Seperti mungkin misalnya kayak ijazah gitu kan, transkrip nilai, kemudian sertifikat lomba, kemudian sertifikat kegiatan ikut seminar apa, kegiatan ikut pelatihan apa, dan lain sebagainya, kamu lampirkan saja. Itu sebagai penguat atau bukti-bukti yang memang dibutuhkan. Kemudian apalagi mungkin kamu punya keahlian khusus ya, misalnya kamu ahli dalam bidang teknologi, misalnya gitu, kamu bisa membuat atau merancang suatu program, silakan kamu sampaikan di situ walaupun kamu seorang anak akuntansi, misalnya kan, di samping kamu punya keahlian dalam bidang akuntansi, kamu punya keahlian tambahan lainnya. Itu tadi seperti saya katakan, kamu bisa membuat suatu program. Silakan kamu jelaskan di CV kamu tentang itu. Kemudian jika memang kamu punya sertifikatnya tentang keahlian itu, maka silakan kamu lampirkan juga sertifikatnya. Kemudian kamu punya keahlian dalam bidang bahasa. Mungkin kamu bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa bahasa yang kamu kuasai. Maka silakan kamu sampaikan juga di dalam CV. Kemudian kamu lampirkan pula buktinya seperti sertifikatnya seperti itu ya, fotokopinya ya. Jangan yang asli, nanti kamu yang tidak punya pertinggal. Nah, jadi fotokopi sertifikat itu bisa kamu lampirkan di dalam CV kamu ya. Kemudian apalagi misalnya keahlian kamu bisa apa ya tadi, program, terus bahasa, kemudian ya macam deh, pokoknya segala macam hal yang mungkin kamu punya keahlian di luar dari keahlian utama kamu sebagai seorang anak akuntan, ya kamu sampaikan saja di dalam CV itu. Itu akan membuat itu akan menjadi suatu ketertarikan bagi para pembaca CV kamu gitu. Kalau memang keahlian yang kamu miliki itu berkaitan dengan yang mereka butuhkan, mungkin itu sangat kuat sekali bagi mereka untuk pantas menerima kamu sebagai karyawan mereka. Nah, kemudian apalagi? Kemudian kamu sampaikan juga di dalam lamaran kerja itu tentang pengalaman kamu lainnya. Mungkin jikalau kamu memang sudah pernah bekerja, sampaikan saja pengalaman kerja kamu di mana, berapa lama, kemudian sebagai apa. Nah, kamu sampaikan di dalam CV itu. Jadi nanti mereka akan tahu, oh ternyata kamu itu sudah punya pengalaman kerja. Dan mereka juga akan tahu bagaimana penilaian mereka atas diri kamu gitu. Bisa jadi orang yang sudah bekerja sebelumnya akan mendapatkan poin tersendiri, ya poin tambahan tersendiri, atau bisa jadi juga mereka tidak akan melihat hal itu, tapi paling tidak kamu sampaikan saja. Ya, kamu sampaikan saja dalam CV kamu apa-apa saja pengalaman yang sudah kamu lakukan dalam dunia kerja. Ya, kalau kamu belum pernah memiliki pengalaman kerja, ya, karena mungkin belum pernah bekerja sebelumnya, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu lampirkan aja, kamu jelaskan saja apa adanya, ya. Wah, tidak perlu dipaksa-paksakan menyatakan bahwa kamu sudah pernah kerja di sini, tapi pada nyatanya tidak ada sama sekali. Nah, itu justru akan membuat kamu menjadi terlihat buruk di mata para penerima pekerjaan gitu ya. Nah, kalau kamu tadinya sudah tahu profil suatu perusahaan, kemudian kamu berniat akan ingin memasukkan lamaran kerja kamu ke sana, maka itu tadi, kamu harus benar-benar melengkapi data kamu dalam surat kerja itu selengkap-lengkapnya, serapi-rapinya, dan sejelas-jelasnya, sehingga ketika akan dibaca oleh para pihak perusahaan, mereka akan menjadi tertarik untuk untuk melanjutkan kamu ikut serta dalam tahap berikutnya, ya. Nah, saya rasa untuk CV ini sudah jelas juga ya. Jadi intinya kamu itu harus memberikan memberikan rincian-rincian yang lengkap di dalam CV tersebut berkaitan dengan diri kamu sebagai seorang jurusan akuntan. Oke, kemudian setelah kamu sudah mempersiapkan CV, maka kamu juga bisa mempersiapkan yang namanya personal branding ya. Nah, di sini kamu bisa menunjukkan seperti apa sih diri kamu itu, kemampuan kamu, seperti istilahnya
mempromosikan diri kamu. Nah, ini bisa kamu gunakan berbagai macam media ya, boleh dengan media sosial ya. Kamu bisa karena kadang kala pihak perusahaan itu akan melihat kamu itu melihat atau membuka akun-akun media sosial calon-calon karyawan itu. Dan dari sana mereka akan melihat seperti apakah diri kamu itu. Nah, ketika kamu punya membuat personal branding itu memiliki personal branding yang baik, maka kamu akan mungkin bisa jadi dipertimbangkan untuk bisa ikut serta dalam tahap berikutnya gitu. Nah, yang pasti ini juga perlu kamu lakukan ya untuk memperkuat ketertarikan pihak perusahaan itu untuk untuk memperkerjakan kamu di perusahaan mereka ya. Jadi ini yang ketiga. Kemudian apalagi? Kemudian yang keempat ya. Yang keempat itu persiapkan diri saat akan tes tertulis. Nah, seandainya nih kamu itu ternyata sudah masukkan lamaran kerja. Nah, kemudian dari surat lamaran kerja itu pihak perusahaan merasa bahwasanya kamu layak untuk masuk ke tahap berikutnya ya. Mungkin mereka menganggap bahwa data-data yang kamu sampirkan, yang kamu jelaskan di dalam CV itu sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau mereka cari. Nah, kemudian mereka beri kesempatan buat kamu untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu tahap biasanya ada yang melakukan namanya tes tertulis. Nah, jika perusahaan itu mengadakan yang namanya tes tertulis, maka kamu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, cara mempersiapkan dirinya seperti apa? Ya, biasanya itu perusahaan akan memberitahukan kamu untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya. Katakan bahwasanya tak tertulis pada hari, misalnya katakan hari Senin pada tanggal 10 Juli, kemudian jam 8 pagi. Maka otomatis kamu harus sudah persiapkan diri sebelum saat itu terjadi. Baik itu berupa perlengkapan, ya kan, perlengkapan berkaitan dengan alat tulis gitu kan, perlengkapan berkaitan dengan ujian tes tertulis, ya kan. Kadang-kadang juga namanya dalam dunia kerja ini, melamar kerja ini ada juga namanya kartu ya, ada kartu daftarnya ya gitu ya, kartu ujiannya lah gitu. Ada sih makanya seperti ini kalau memang dia membuka lowongan untuk banyak orang gitu kan. Kalau memang cuma membuka secara berapa orang, biasanya mereka tidak akan mempergunakan namanya kartu ujian gitu ya. Tapi kalau memang mereka membukanya secara besar-besaran, pasti mereka akan mempergunakan namanya kartu ujian. Jadi sebagai seorang calon pelamar itu kita jangan lupa membawanya pada saat hari H mau ujian. Nah, ketika kita dinyatakan hari Senin tanggal 10 Juli 2020 misalnya, akan dilakukan tes tertulis jam 8 sampai dengan selesai, maka otomatis kita harus sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian persiapan apa lagi? Selain persiapan waktu, jangan sampai lupa tanggalnya, harinya, dan jamnya. Kita juga harus mempersiapkan diri seperti saya katakan, perlengkapannya. Perlengkapan seperti apa? Ya, perlengkapan seperti alat tulis ya, tadi kartu ujian ya, kalau memang ada kartu ujiannya. Nah, kemudian jangan sampai nanti pada saat kamu di lokasi kamu ternyata tidak bawa apa-apa. Padahal kamu kan mau tes tertulis, tapi kamu tidak bawa buku, tidak bawa pensil atau pulpen atau tidak bawa alat tulis lainnya. Nah, ini akan mengakibatkan kamu akan kesulitan sendiri untuk menyelesaikan tes tersebut. Dan otomatis ini akan menjadi suatu penilaian bagi pihak perusahaan yang akan menilai kamu atau menganggap kamu sebagai seorang yang tidak serius dan juga ceroboh. Jadi kamu harus benar-benar mempersiapkan ini sebenarnya beberapa hari sebelum dilakukannya tes tertulis ini. Dan pada saat sehari sebelum tes tertulis, kamu sudah mengecek kembali tas yang kamu bawa, apakah semua perlengkapan yang dibutuhkan memang sudah ada di dalam tas.
Nah, jadi ini memang terlihatnya sepele, tapi kadang-kadang banyak juga yang melakukan kesalahan yang fatal seperti ini, pergi dari rumah untuk mengikuti ujian tes tertulis, tapi pada saat di lapangan atau di lokasi, justru dia tidak membawa alat-alat yang dibutuhkan. Bagaimana mau dia bisa menulis atau menjawab pertanyaan yang ada di lembar soal tersebut. Dan kadang-kadang ada yang lupa membawa kartu ujiannya. Nah, ini kan akan menjadi masalah. Karena apa? Karena akan dianggap bukan peserta, padahal mungkin saja dia peserta, benar-benar peserta ujian untuk pelamar kerja, tapi karena tidak dibawa, jadi maka ini akan dianggap tidak berhak untuk mengikutinya. Jadi makanya saya katakan, kamu harus mempersiapkan ini dengan begitu serius dan matang. Kemudian jangan lupa, kalau memang sudah dikasih tahu tanggal dan waktu dan harinya dan lokasinya, maka kamu harus sudah mempersiapkan itu. Jangan kalau memang kamu adalah seseorang yang kadang suka pelupa gitu ya. Jadi kamu usahakan bisa membuat seperti alarm di dalam handphone atau di dinding kamar. Jadi ketika kamu bermasuk ke kamar atau kamu megang handphone, kamu akan tahu, oh ya, tanggal ini saya ada jadwal tes tertulis di perusahaan ini, lokasinya di sini, jamnya sekian. Nah, dengan begitu kamu tidak akan salah jadwal, kamu tidak akan salah lokasi. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang memang juga melakukan kesalahan seperti ini. Seharusnya ujian dilakukan tanggal 10, malah dia datangnya pada tanggal 11. Padahal dilakukan jam 10, malah dia datangnya jam 8 pagi. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal yang kadang sepele ini, tapi padahal bisa menjadi hal yang fatal kalau kita menganggap begitu cuek, ya. Jadi, memang ketika kamu sudah memasuki tahap tertulis, maka kamu harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan, apalagi sampai dengan hal-hal yang sepele, ya. Jadi gara-gara hal sepele kamu jadinya gagal untuk masuk ke tahap berikutnya. Ya, jadi di sini selain itu, selain mempersiapkan perlengkapan, kamu juga harus mempersiapkan diri kamu seperti kesehatan kamu, ya. Jangan terlalu terforsir dengan belajar ya, kan bisa jadi nih karena untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di nantinya kamu justru malah belajarnya non-stop. Jadi pada akhirnya kamu kecapean, kelelahan, dan akhirnya membuat daya tubuh kamu menjadi tidak kuat dan akhirnya sakit. Dan pada akhirnya tidak bisa mengikuti tes tertulis pada hari hanya. Jadi usahakan kamu bisa menjaga kesehatan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, pada saat di lokasi dan saat sedang berlangsungnya ujian tersebut, maka kamu usahakan bahwa diri kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak melakukan satu kecurangan dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada di soal tersebut. Jadi artinya pergunakanlah kemampuan kamu sendiri. Jangan kamu pergunakan kemampuan dari manapun itu, ya. Jadi apa yang kamu pahami itulah yang kamu jawab. Jadi kalau kamu tidak paham, ya sudah, berarti kamu tidak bisa menjawab, dan seperti itulah kamunya, kan gitu, ya. Jadi intinya jangan melakukan kecurangan-kecurangan saat mengikuti tes tertulis. Apapun itu jangan lakukan, sekecil apapun itu. Dan jangan mengganggu orang yang ada di sekitar kamu pada saat lokasi ujian, ya. Untuk mendapatkan suatu perjawaban. Jangan, karena itu bisa menjadi penilaian bagi pihak perusahaan seperti apa kamu sebenarnya. Dan kadang-kadang mereka tidak mengawasi secara langsung, tapi mereka memiliki CCTV untuk melihat siapa-siapa saja yang melakukan kecurangan tersebut. Jadi hati-hati buat kalian, kalau memang sedang ujian tertulis, maka keluarkanlah kemampuan kalian sesungguhnya. Jangan dipaksakan jika memang tidak paham, ya jangan membuat kecurangan di sana. Oke? Baik, jadi ini persiapan pada saat melakukan tes tertulis. Nah, selanjutnya jika kita ternyata dinyatakan lulus tes tertulis dan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat tahap wawancara ini, yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa, kita harus memperhatikan waktu, kapan harinya,
jam berapa akan dimulai wawancaranya, di mana lokasi wawancaranya. Jadi kita harus memperhatikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah waktu, ya, jangan sampai salah lokasi. Nah, itu akan berakibat fatal nantinya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian kita harus mempersiapkan diri kita, ya, kesehatan kita juga perlu dijaga. Jadi jangan sampai nanti pada saat hari H kita justru datang ke lokasi dengan wajah yang lesu, wajah yang sakit, dan wajah yang tidak fresh. Ini akan membuat kesempatan bagi diri kita untuk diterima oleh perusahaan itu akan berkurang. Karena apa? Karena penampilan kita terlihat tidak sehat pada saat wawancara. Kemudian apalagi, ya, kita harus mengikuti peraturan dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu mengatakan harus memakai pakaian itu hitam putih, maka kita harus pakai hitam putih. Nah, kalau harus memakai dasi, maka kita harus pakai dasi. Kalau memakai jas, maka kita harus memakai jas. Karena apa? Karena syarat-syarat yang mereka tentukan itu bisa jadi merupakan suatu penilaian khusus. Jika kita sudah dikasih tahu tapi justru membangkang, maka ini akan menjadi penilaian bagi mereka bahwasanya si calon pelamar ini tidak mematuhi apa yang sudah ditentukan. Kecuali ya mungkin misal jadi ada sesuatu hal yang terjadi tengah jalan sehingga pada akhirnya mungkin terpaksa harus mengganti pakaiannya dengan warna yang lain atau apapun itu dia. Ya, jadi intinya ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kalau perusahaan mengatakan harus pakai ini dan ini, ya, maka kita harus mengikutinya. Nah, berpakaianlah dengan pakaian yang sopan, ya, sopan, kemudian rapi, ya, jangan sembarangan dong. Kita mau melamar kerja tapi pakaiannya apa ya, kusut mungkin gitu ya. Kemudian karena pakaian warna putih jadi terlihat kuning-kuning gitu misalnya. Karena apa? Usahakan pakaian kita itu bersih, rapi, dan sopan. Tidak terlalu ngepas, tidak terlalu terbuka sehingga dapat membuat pihak perusahaan itu akan menjadi terganggu pada saat melakukan yang namanya wawancara kerja. Kemudian apalagi yang perlu dipersiapkan atau yang diperhatikan saat melakukan tes wawancara? Yang perlu kita perhatikan adalah sikap kita terhadap para pewawancara. Jangan sampai kita bersikap yang terlalu terlalu meninggi atau bahkan terlalu merendahkan diri, sehingga membuat mereka merasa tidak tertarik untuk menjadikan kita sebagai bagian dari perusahaan mereka. Jadi harus seperti apa? Ya, harus bersikap sebiasa saja, tidak meninggi dan tidak juga terlalu merendahkan diri. Jadi sampaikan apa adanya tentang diri kita. Jikalau kita memang bisa berbahasa asing, katakan bisa bahasa asing, tapi tanpa harus menyampaikannya dengan cara atau intonasi suara atau intonasi atau sikap tubuh yang seolah-olah menunjukkan bahwa kita menyombongkan diri atas kehebatan yang kita miliki tersebut. Karena apa? Karena terkadang pihak wawancara itu bukan menilai apa kemampuan kita atau keahlian kita seperti apa, tetapi mereka menilai seperti apa cara kita, kepribadian kita ketika dipertanyakan seperti itu. Apakah kita akan menjadi orang yang biasa saja gitu, apakah akan menjadi orang yang begitu sombong dan meninggi, atau dia bakal menjadi orang yang merendah dan lain sebagainya. Jadi usahakan tidak menjadi seseorang yang meninggi ataupun menjadi seorang yang merendahkan diri, tetapi ya biasa-biasa saja, berada di level yang tengah, ya. Jadi jangan sampai salah dalam menyampaikan suatu jawaban. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu tadi komunikasi, ya. Selain sikapnya kita harus dijaga, komunikasinya juga kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, yang santun, yang enak didengar. Jangan sampai karena kita melihat sang penanya itu orangnya seperti suka bercanda, justru kita menanggapinya dengan penuh candaan juga. Jangan, kadang-kadang mereka bersikap seperti bercanda, padahal dalam situasi seperti itu mereka ingin menilai seperti apa sikap-sikap kita. Nah, jadi usahakan ketika pun mereka bercanda, maka
kita bersikap biasa aja, arti kata sesuaikanlah dengan situasi, tidak terlalu bercanda, tidak terlalu berlebihan juga dalam menjawabnya dengan bercandaan, dan tidak juga terlalu kaku. Jadi pintar-pintarlah dalam menyesuaikan sikap pada saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pewawancaranya. Nah, kemudian apalagi pada saat wawancara itu kita itu harus bisa meyakinkan bahwa diri kita itu memang layak untuk bisa diterima oleh para pihak perusahaan. Tunjukkan pada mereka, jelaskan kepada mereka bahwasanya kita itu mempunyai keahlian yang memang bisa membantu perusahaan untuk mengembangkan usaha mereka, gitu kan. Itu bisa sampaikan dengan cara yang baik, ya, kemudian dengan cara yang tidak menyombongkan diri, gitu kan. Kadang-kadang pihak perusahaan juga tidak suka ketika melihat orang yang terlalu menyombongkan dirinya. Ya, walaupun itu benar, dia memiliki keahlian yang begitu banyak dan juga begitu hebat, tapi kalau cara penyampaian yang diberikan itu tidak baik bagi pihak perusahaan, maka bisa saja mereka akan menolak seseorang tersebut. Jadi sampaikanlah dengan cara yang baik. Kemudian pada saat wawancara pasti akan ada pertanyaan mengenai tentang gaji. Maka di sini kamu tidak, jikalau kamu memang seorang yang baru lulus dari dunia pendidikan, maka yang kamu lakukan jangan terlalu mengincar jumlah gajinya yang terlalu berlebihan, dalam arti kata yang tidak wajar, ya. Karena kan ada suatu jebakan di sana, di mana para pewawancara itu akan mengetes kamu, apakah kamu orangnya seperti apakah mereka ingin melihat seperti apakah kamu orang kepribadiannya, dengan cara mempertanyakan jumlah gaji yang diinginkan. Nah, kamu tidak, jika kamu ditawarkan, maka kamu cukup menjawabnya dengan cara yang terbaik, ya. Jangan sampai terlalu merendah juga meminta jumlahnya, jangan juga terlalu meninggi juga meminta jumlahnya. Jadi ya, usahakan jumlah yang diminta itu adalah jumlah yang wajar, yang mungkin bisa dimengerti oleh pihak perusahaan. Nah, kalau kamu sebagai seorang fresh graduate, tiba-tiba perusahaan mengatakan mereka sanggup membayar sekian, dan ketika kamu mengetahui biaya hidup kamu seperti sehari-hari berapa, dan jika itu memang bisa menutupi biaya kehidupan kamu dan bisa menambah sedikit, ya, ada kelebihan sedikit untuk tabungan kamu, ya silakan kamu ambil, selama itu memang tidak menjadikan kamu selama yang pekerjaan itu memang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, gitu. Jadi kalau ternyata gaji yang ditawarkan itu memang jika kamu hitung-hitung tidak sama sekali memperoleh tidak bisa menutupi biaya hidup kamu dan biaya lainnya, biaya kehidupan kamu, ya, dalam arti kata biaya makan, biaya transportasi, dan biaya transportasi dan biaya kehidupan lainnya, ya, bukan gaya hidup tapi kehidupan pokok lainnya, maka kamu bisa mencari perusahaan lain saja, ya. Tapi kalau menurut kamu memang gaji yang ditawarkan itu sudah bisa menutupi, walaupun tidak begitu lebih, ya, ataupun tidak begitu besar, maka kamu bisa ngambilnya, ya, mengambil kesempatan itu untuk mencari suatu pengalaman kerja. Nah, ketika kamu sudah memberikan kontribusi yang benar-benar bagus, baik selama bekerja di perusahaan tersebut, nah pasti otomatis kamu bisa akan jadi diangkat jabatannya atau posisinya, gitu kan, atau kamu juga akan bisa diberikan tunjangan bonus-bonus lainnya karena prestasi kamu yang sudah dilakukan selama bekerja di situ. Jadi jangan sampai kamu itu hanya gara-gara gaji, ya, yang tidak sesuai dengan harapan kamu, dan arti kata kamu pengennya gaji besar, gitu kan. Padahal sebenarnya dengan gaji yang ditawarkan itu kamu sudah cukup untuk membiayai hidupan kamu. Terus kamu tiba-tiba akhirnya menolak bekerja di situ. Nah, ini harus dipertimbangkan kembali. Jangan sampai hanya gara-gara hal yang sepele kamu akhirnya
melepaskan suatu kesempatan yang ada, ya. Jadi menyampaikan berapa besar gaji yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan, silakan. Tapi dalam catatan masih dalam tahap wajar, dan agar tidak bingung menentukannya, kamu bisa mencari tahu pasaran yang ada di berbagai perusahaan. Nah, itu dia ya. Jadi selama melakukan wawancara, kamu harus bersikap santai, jangan kaku, jangan gugup, karena itu akan bisa menjadi penilaian bagi pewawancara seperti apa kamu, ya. Walaupun sebenarnya kita itu gugup, namanya juga seperti ujian, ya. Kita belum mengenal seseorang, kemudian kita ditanyakan dengan berbagai hal yang mungkin kadang-kadang kita bisa jawabnya jika di luar, tapi ketika bertemu langsung dan bertatap langsung, maka ini akan bisa membuat kegugupan tersendiri. Jadi usahakan bagaimanapun itu, kamu harus bisa mencairkan diri kamu untuk tidak merasa gugup, ya, atau merasa grogi pada saat berhadapan dengan para pewawancara kerja. Nah, dan usahakan pula kamu itu menjawab pertanyaan dengan santai. Selain santai juga harus jujur, kemudian kamu juga menjawabnya dengan sopan, ya, dengan sopan dan santun. Karena apa? Karena dari sikap-sikap seperti itu kadang-kala mereka akan menjadi penilaian tersendiri buat seseorang. Ya, walaupun kadang mereka itu tidak memiliki IPK tinggi, bukan merupakan lulusan sekolah atau kampus ternama, tapi mereka memiliki attitude pada saat melakukan interaksi dalam wawancara kerja dengan baik, maka itu akan menjadi penarikan tersendiri bagi para pewawancara kerja. Ya, jadi itu dia, attitude itu memang sangat-sangat perlu sekali dibutuhkan pada saat kita memasuki dunia kerja. Nah, itu dia. Jadi walaupun kamu pinter, kemudian kamu lulusan dari sekolah atau kampus ternama, tapi ketika kamu tidak memiliki attitude dalam saat melakukan interaksi wawancara kerja, maka ini akan menjadi suatu pertimbangan tidak baik bagi pihak perusahaan untuk menerima kamu memasuki perusahaan mereka. Oke, nah itu yang perlu kita pahami soal persiapan dalam segi wawancara. Ya, kalau misalnya kamu sudah masuk ke tahap tingkat wawancara, ya, kamu pasti berharap akan bisa diterima oleh perusahaan. Tapi ternyata pada pengumuman selanjutnya di sesi berikutnya, nama kamu tidak keluar atau dinyatakan tidak lulus. Maka apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang pelamar kerja? Maka kamu tetap harus bersabar dan berusaha terus, ya. Jangan langsung patah semangat, langsung gara-gara sekali gagal terus merasa bahwasanya aduh nggak layak nih, aduh gimana deh, udah deh nggak usah lamar-lamar kerja lagi, ya udah deh gini. Jangan. Baru satu kali gagal, berarti kamu harus melakukan usaha-usaha berikutnya. Nah, karena apa? Karena bisa jadi kegagalan itu sebenarnya bukan karena kamunya itu tidak bagus gitu ya, atau misalnya kamu itu bukannya karena tidak pinter atau apapun itu, tapi bisa jadi memang bukan di sanalah tempat kamu yang terbaik untuk bekerja. Dalam arti kata, ya, ketika kamu akan diterima di sana, bisa jadi akan ada hal-hal negatif yang justru akan menimpa kamu jika bekerja di sana. Mungkin ya seperti itu. Jadi sehingga kamu tidak diterima di sana, tapi kamu akan diterima. Jika kamu mau berusaha terus untuk mencari pekerjaan yang baru, maka kamu pasti akan diterima di tempat yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kalaupun ternyata kamu diterima tempat yang tidak lebih baik lagi dari sebelumnya, ya kamu tidak juga harus berputus asa. Kenapa? Jangan juga karena bisa jadi itu adalah sebuah ujian, bagaimana kamu diuji untuk bersabarkah atau justru mengeluhkah dengan apa pekerjaan yang sudah diberikan kepada kamu. Dan sebagai seorang yang berpendidikan, seharusnya kamu tidak bersikap mengeluh atau berpatah semangat, tapi justru harus bersabar, kemudian bersyukur atas apa yang sudah diberikan, kemudian tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, sehingga nanti akan diberikan balasan-balasan yang terbaik lainnya, ya. Nah, jadi intinya
ya yang kamu persiapkan ketika kamu sudah lulus pendidikan dan ingin memasuki dunia kerja, yaitu tadi kamu harus lihat dulu diri kamu itu seperti apa dan kamu ingin bekerja di mana. Nah, kalau kamu ingin bekerja di kantor, maka kamu harus mencari profil perusahaan yang sesuai dengan jurusan kamu, ya. Kemudian atau jangan sesuai dengan kepribadian kamu. Kemudian apalagi? Kemudian kamu juga harus mempersiapkan CV kamu dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin, dan serapi mungkin sehingga bisa dibaca oleh pihak perusahaan nantinya. Nah, kemudian kamu juga harus mempersiapkan namanya, ya itu tadi, personal branding kamu. Kemudian pada saat dipanggil untuk mengikuti tes tertulis, kamu juga harus bisa dengan siap ya sedia untuk mengikutinya dengan baik dan dengan penuh kejujuran. Kemudian pada saat dipanggil saat wawancara, kamu juga harus memberikan jawaban-jawaban yang memang yang logika, dan dengan attitude yang baik pula. Nah, kemudian ketika apapun hasilnya nanti, ketika kamu berhasil untuk masuk ke pekerjaan, maka kamu harus bersyukur dan tetap berusaha. Dan jikalaupun belum berhasil memasuki satu perusahaan, maka kamu harus tetap bersabar dan terus berusaha sampai akhirnya kamu menemukan pekerjaan yang terbaik buat kamu untuk mencari nafkah. Oke, seperti itu yang bisa BMA sampaikan kepada sahabat BMA dimanapun berada yang mungkin selama ini bingung ya, apa sih yang harus saya persiapkan setelah lulus kuliah atau lulus sekolah untuk mencari pekerjaan. Maka ini adalah hal-hal yang perlu kamu persiapkan ya sebagai seorang calon pencari kerja. Nah, ketika semua ini kamu sudah persiapkan, jangan lupa banyak berdoa ya. Jadi dengan berdoa itu kamu akan diberikan kemudahan, kelancaran bagi Allah untuk bisa memperoleh satu pekerjaan. Nah, ketika kamu belum mendapatkan pekerjaan, jangan langsung mengeluh dan patah semangat. Terus bekerja, dan ketika belum juga dapat pekerjaan juga, maka kamu harus terus berusaha. Tapi jangan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Karena apa? Karena itu akan menghasilkan suatu ketidakbaikan pula bagi kamu di masa depan nantinya. Ya, oke, sahabat BMA dimanapun berada yang masih kuliah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ke depannya seperti apa. Yang sudah lulus sekolah atau kuliah yang ingin bekerja, mudah-mudahan juga bisa menjadi gambaran untuk mempersiapkan dirinya apa yang harus dilakukan untuk mencari pekerjaan nantinya di lapangan dunia kerja. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, semoga ini bermanfaat buat jadi gambaran gitu ya. Dan sampai ketemu di penjelasan-penjelasan lainnya tentang dunia kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.